Oke, baik teman-teman, jumpa lagi dengan saya James Nalis. Kali ini kita akan coba menjurnal pendapatan selama setahun pada rumah sakit Blood. Yang pertama kita menjurnal pendapatan setahun, yaitu dengan cara kita identifikasi dulu. Kita kelompokkan mana akun-akun yang sejenis dan akun-akun yang tidak sejenis. Kemudian di sini kalau saya lihat, di sini rata-rata adalah dari pelayanan umum ya. Di sini rata-rata dari pelayanan umum, maka teman-teman kita mengambil totalnya saja ya. Kita mengambil totalnya saja dari transaksi ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, biasanya kalau transaksi sekecil ini biasanya dalam ribuan ya. Sehingga dari total ini kita kalikan dengan total dari total ini kita kalikan dengan 1000. Nah, dapatlah 2.180.561.829 rupiah. Nah, nilai ini yang kita jurnal. Ya, di sini mohon maaf teman-teman, saya tidak ke jurnal ini, tetapi saya ke identifikasi ya. Karena nanti setelah dari identifikasi dia secara otomatis berpindah atau muncul ke sheet jurnal. Oke teman-teman, di sini saya sudah copy tadi filenya dan saya paste. Nah, setelah itu saya buatkan dua rumus ya atau kategori ya. Yang pertama ini nanti untuk jurnal anggaran, yang kedua ini adalah jurnal keuangan ya. Nah, jurnal anggaran ini yaitu tentang penerimaan ya, penerimaan layanan umum masyarakat, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian tanggalnya di sini teman-teman perlu kita ketahui bahwa kita asumsikan kita menghitung atau kita menjurnalnya itu di penghujung tahun ya, otomatis kita menjurnalnya pada 31 Desember 2022 seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kode rekeningnya ini kita mengacu pada COA ya atau chart of account. Yang kita cari pertama yaitu jurnal anggaran. Jurnal anggaran maka akunnya yaitu penggunaan saldo anggaran lebih. Ya, penggunaan saldo anggaran lebih, kemudian pendapatan ya. Pendapatan di sini kita bukan pendapatan yang pada pendapatan yang masuk pada pos ekuitas pos operasional ya, tapi pendapatan yang merujuk kepada pendapatan LRA yang ini ya, yang ini. Oke, jadi kita cari dulu rekeningnya berapa. Nah, di sini ketemu ya, ini adalah untuk pendapatan untuk layanan umum ya. Jadi saya copy filenya, saya copy rekeningnya, kemudian saya paste. Nah, saldo normalnya ini di debit ya, kemudian drive-nya ini kita asumsikan kita membuat jurnal penyesuaian, maka singkatannya JP ya. Di sini kredit dan singkatannya juga JP. Ini fungsinya untuk membedakan dengan jurnal-jurnal yang biasanya kan jurnal-jurnal itu lebih ke jurnal umum. Nah, di sini saya asumsikan kita menjurnal yaitu jurnal penyesuaian. Nah, ketika kita selesai membuat jurnal anggaran, maka kita buat lagi jurnal yang namanya jurnal finansial atau jurnal keuangan. Jurnal keuangan itu ketika kita menerima pendapatan, otomatis kas kita bertambah sehingga jurnalnya kas pada pendapatan. Nah, pendapatan itu adalah pendapatan yang posisinya berada di operasional ya, atau kalau dalam PSAK yaitu laba rugi. Maka kita lihat dulu posisi kasnya ya. Kasnya ini kita lihat uangnya itu masuk ke Blood, sehingga kasnya kita cari kode rekeningnya sesuai kas penerimaan Blood ya. Karena di sini ada tiga rekening kas ya. Tapi kita ambil yang pertama
Setelah ini kita cari rekening untuk pendapatan LO atau pendapatan yang berada di laporan operasional. Uraian pendapatannya sama, yaitu pendapatan layanan umum ya, ini ya. Kemudian kita paste. Nah, seperti ini teman-teman. Sehingga kalau kita sudah menjurnal, maka dengan otomatis ya ini muncul ya di sheet jurnal dengan kolom balance. Ini tidak ada balance tidak ada selisih ya, sama ya. Kemudian kalau kita lihat di worksheet ya, ini dulunya saldo awal ya, kemudian ini masuknya ke penyesuaian ya, karena kita tadi langsung jurnalnya ke penyesuaian, sehingga saldo akhir kita ya, kas kita menunjukkan 2 miliar sekian-sekian ya. Sehingga kita cek di laporan LRA ya. Nah, di LRA ini ya masuk ya, angka yang ini yang masuk tadi kita jurnal. Kemudian ini adalah presentasi antara anggaran yang disediakan atau target ya. Kalau untuk kolom yang ini, ketika lawannya pendapatan, maka ini sebenarnya bukan anggaran tapi target ya, target atau capaian. Nah, begitu. Kalau anggaran itu pada belanja ya, nanti lawannya di sini, itu baru disebut anggaran yang ini. Tapi kalau yang ini disebut namanya target ya. Nah, ini dibacanya begini, dari pendapatan dari jasa layanan masyarakat atau jasa layanan masyarakat dengan target yang kita asumsikan yaitu 50 juta, ternyata realisasi penerimaan tahun 2022 sebesar 2 miliar, sehingga jika dipresentasikan maka naik atau tumbuh sekitar 4.361% dari target yang ditentukan. Nah, cara bacanya mungkin seperti itu teman-teman. Kemudian kita cek ke LPSAL ya. Nah, LPSAL ini jadi 4 miliar ya. LPSAL ini jadi 4 miliar. Oh iya, sorry ya, ini saya hapus saja. Nah, seperti ini. LPSAL itu jadi 2 miliar ya. 2 miliar. Kemudian di neraca. Nah, neraca seperti ini. Jadi kas kita ada 2 miliar lebih. Ya. Kemudian kita cek ke LO. Nah, LO ini nilainya sama ya. Sama kayak tadi yang kita jurnal, 2 miliar 180 lebih. Kemudian laporan arus kas ya. Kita lihat laporan arus kas kita 2 miliar 2 miliar lebih ya. Kemudian kita lihat LP-nya. LP-nya ini juga sama ya. Sehingga poin-poin penting dalam blood itu untuk mengetahui posisi kas yang sebenarnya, maka kita harus sondingkan ya. Kita harus sandingkan ya. Ini saya kasih tips, ini neraca, kemudian laporan arus kas ya, kita sonding kita sandingkan. Kalau ternyata terdapat selisih, berarti jurnal kita belum benar, atau laporan keuangan yang kita buat formatnya itu keliru. Nah, ternyata sudah sama ya. Begitupun kita sonding juga, kita ganti ini, kita ganti LPSAL ya, LPSAL. Nah, kita link ke LPSAL. Nah, LPSAL selisih karena kita tambahin dengan saldo awal kita. Nah, di sini sebenarnya teman-teman, LPSAL ini ya, di sini kita harus adalah saldo awal ya, saldo awal tahun lalu ini. Nah, seperti ini. Karena ini tadi saya lupa link ya. Nah, kalau kita cek maka sama. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini trik atau ini jurus ampuh untuk mengecek apakah posisi nilai kas
yang disajikan dalam laporan keuangan brut itu antara neraca, LP/SAL dan laporan arus kas itu sama. Kalau sama berarti bisa kita lanjut pada akun setelah kas, investasi jangka pendek atau piutang layanan brut. Oke teman-teman, jadi kita sampai di sini dulu untuk transaksi pendapatannya. Sampai ketemu kita untuk transaksi belanja. Jangan lupa like, subscribe ya teman-teman.